Update terbaru tahun 2024 ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Akulaku. Kira-kira kapan sih DC lapangan Akulaku bakal datang ke rumah kalian? Oke, kita akan bahas tentang Akulaku ya teman-teman. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Barangkali apa yang saya sampaikan dan apa yang bisa saya sharing hari ini bisa sedikit memberikan solusi buat kalian semua. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa bareng-bareng. Semoga rezeki kita dilancarkan, semoga kita dibebaskan dari segala macam hutang pinjaman online atau hutang apapun. Semoga kita terhindar dari unsur riba. Semoga kita semua ya diberikan jalan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman semua yang saat ini gagal bayar atau baru mau gagal bayar di Akulaku, tetap tenang ya. Meskipun Akulaku salah satu pinjol besar, meskipun mereka terkenal banyak DC-nya, tapi bukan berarti kita takut, bukan berarti ini akan menyengsarakan hidup kita. Nasib kalian tergantung di diri teman-teman sekalian. Maksudnya bagaimana? Kalian boleh memilih kalian akan stres, terpuruk, akan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya, atau kalian lebih bisa melakukan tindakan positif, pasrah, menyerahkan diri semuanya dengan Tuhan, dan berusaha dengan keras. Itu adalah pilihan. Ada dua jalan seperti ini tentunya banyak orang yang terjerumus ke jalan satunya. Dan saya berharap teman-teman mulai untuk memikirkan ke jalan yang lebih baik, ke yang lebih positif ya. Jadi gini, ketika teman-teman merasa bahwa ya ini saya telat bayar, saya gagal bayar, denda udah jalan, dan sebentar lagi udah mulai dapat banyak ancaman DC lapangan bakal datang ke rumah. Apalagi ya ketika kita telat 3 hari biasanya tuh ya, itu kita mendapatkan SMS, WA, telepon yang menyatakan tim lapangan akan segera datang mengunjungi. Pastikan siapkan dananya dan lain sebagainya. Itu semua adalah gertakan dan ancaman aja. Ya, insya Allah semuanya nggak akan terjadi secepat itu. Tapi memang DC lapangan Akulaku itu terkenal juga paling gencar, paling rajin. Dulu 3 bulan, tahun 2022 awal itu 3 bulan. Mulai masuk 2023 awal itu mulai 1 bulan. Terus kemudian awalnya sih 2 bulan, terus 1 bulan. Dan yang paling parah juga ya ada yang bilang 2 minggu. Tapi jarang. Yang sering 2 minggu itu Kredivo. Kalau Akulaku insya Allah masih jarang. Nah buat teman-teman yang mungkin pernah ditengin dalam waktu cepat oleh Akulaku, bisa tulis atau sharing di kolom komentar ya teman-teman. Berapa lama telatnya, nominalnya berapa, lokasinya di mana. Barangkali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lain dan ya untuk bersiap. Intinya sebenarnya untuk menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah adalah persiapan mental. Ketahuilah undang-undangnya, ketahuilah peraturannya, ketahuilah sanksinya. Jadi setidaknya dengan bekal wawasan dan ilmu itu teman-teman akan jadi lebih tenang ya. Oke, mungkin sedikit saya bahas ulang ya, karena sebelumnya mungkin sudah pernah saya bahas terkait bagaimana sih kalau DC Akulaku datang ke rumah itu bagaimana. Nah, DC Akulaku itu kan tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia ya, hampir merata, tapi jumlah tiap kota masing-masing berbeda. Berbeda SDM-nya itu ada yang banyak, ada yang enggak. Itu terlihat biasanya kalau misalnya yang Galba itu 4 bulan, 7 bulan baru didatengin, artinya SDM-nya masih kurang banyak di sana. DC-nya masih terlalu sedikit dibandingkan yang gagal bayar. Ya. Nah, sekarang apa sih yang harus dipersiapkan ketika DC mau datang? Yang jelas teman-teman harus yakinkan mental kalian, pikiran kalian bahwa DC itu tidak berhak ngapa-ngapain kalian. Tidak berhak menyita barang kalian. Tidak berhak memaksa kalian membayar saat itu juga. Dan DC wajib banget menunjukkan sertifikat bahwa mereka memang seorang DC. Bahwa mereka mempunyai izin. Bahwa mereka mempunyai surat tugas. Bahwa mereka mempunyai identitas dari si pinjolnya. Contohnya Akulaku. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan semua itu, ya nggak usah ditanggepin. Bilang, nanti ngomongnya kalau udah bisa menunjukkan semuanya aja. Bukan ini mengada-ngada, bukan sok kita itu sok hukum banget, bukan sok-sokan minta sertifikat atau legalitas, enggak. Tapi lebih kepada kita itu ya mengikuti aturan atau sosialisasi dari OJK. Bahwa ya DC pinjol memang harus menunjukkan surat-surat resmi tersebut. Ya. Kalau ngomong soal di kota mana aja, Akulaku itu hampir semua udah ada DC-nya. Tapi kembali lagi, yang rame pastinya ya Jabodetabek dan kota-kota besar. Surabaya, Bandung, terus kemudian Jabodetabek gitu ya. Itu pasti ada. Bahkan di daerah Sulawesi sekalipun ada DC lapangannya. Tapi ya tidak sebanyak seperti di Jakarta ya. Jadi udah gak usah takut
tetap tenang aja. Jadi kalau DC datang, lakukan seperti biasa, anggap itu sebagai tamu juga, tapi kembali lagi, kalau mereka memang mengatasnamakan seorang DC, ya mereka harus menunjukkan segala dokumentasinya. Ya, ini bukan alasan ya OJK menerapkan aturan untuk DC harus menunjukkan dokumentasi, sertifikat dan lain sebagainya. Ya karena banyak laporan kasus penipuan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai DC, lalu kemudian memeras nasabah, lalu kemudian penagihannya itu yang tidak sesuai norma. Nah itu banyak, makanya nggak salah sebenarnya OJK mensosialisasikan atau menerapkan aturan ya harus menunjukkan semua surat-surat itu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan pemahaman buat teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu, masih takut, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar kira-kira apa sih yang sebenarnya membuat kalian takut, membuat kalian resah. Barangkali di situ nanti saya bisa sedikit memberikan saran gitu ya. Apa yang harus teman-teman lakukan, barangkali teman-teman mungkin dengan melakukannya bisa sedikit lebih tenang, bisa sedikit lebih lega. Ya intinya saya pengen teman-teman semua yuk sama-sama mulai tingkatkan ibadahnya, rajinlah berdoa, memohon pertolongan sama Allah. Jadi itu akan lebih mudah buat teman-teman untuk apa? Untuk lebih tenang, untuk lebih optimis, untuk lebih yakin. Karena dengan begitu, insya Allah kedepannya teman-teman juga akan lebih plong ya. Karena teman-teman sudah yakin bahwa Allah pasti akan menolong kalian. Bahwa Allah pasti akan ngasih jalan, bahwa Allah pasti akan ngasih petunjuk. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buang negatifnya, ambil positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.